Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Ya, tidak heran jika Indonesia menjadi negara kepulauan terbesar di dunia. Karena pulau-pulau ini dihubungkan oleh laut, maka transportasi antar pulau sangat penting untuk mengangkut manusia dan juga barang. Salah satu alat transportasi yang dapat kita gunakan adalah kapal. Kapal berlayar dipimpin oleh seorang nahkoda. Kalau begitu, langsung saja kita simak kisah di balik sang nahkoda. Oke lah guys, sudah. Tapi sebelum balik, kita akan ramah tamah dulu yuk dengan Kapten Jana 12 dan kita lihat bagaimana kondisi di anjungannya. What's your name? Faisal. Faisal, thank you. Oh, thank you. Waduh, terima kasih, Cap. Oke, sama-sama jadi. Ya, saya mau putaran ya, berarti nanti saya balikin ya. Iya dong, balikin dong. Jalan-jalan sabarnya itu bener nih, saya langsung cabut ini. Udah kirim pasien, Den. Oke lah. Oke guys, jadi kita sekarang sedang di Kerubut Jana 12 yang tadi udah bantuin kita foto-foto. Dalam rangka kita ganti bendera. Jadi terima kasih banyak nih atas sama-sama lah. Selamat pagi sahabat GIS, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah sahabat GIS, bertemu lagi di channel kami kali ini dalam rangka magang profesi bersama Miss Neneng. Ngomong-ngomong soal profesi, apa saja sih cita-cita teman-teman? Apakah mungkin ada yang ingin menjadi dokter? Atau ingin menjadi insinyur? Atau mungkin ada yang ingin menjadi nahkoda? Baik teman-teman, tema kita kali ini yaitu tentang aku pemberani, aku seorang pelaut. Nah teman-teman, kita sudah berada dan bersama sahabat kecil kita yaitu Zahira Fairuz Salsabila. Selamat pagi Rara. Selamat pagi Miss. Apa kabar? Alhamdulillah baik Miss. Baik Miss, boleh tanya Rara? Kira-kira Rara cita-citanya menjadi apa ya? Dokter Miss. Dokter, Masya Allah. Semoga cita-citanya berhasil ya, tercapai. Amin. Nah tentunya kita juga sudah bersama narasumber kita yaitu Kapten Irfan Setiansa Emad. Selamat pagi Kapten. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Baik, langsung saja ya teman-teman. Kita ingin bertanya-tanya tentang profesi seorang pelaut. Baik, sebelum itu kita dengarkan dulu biodata tentang beliau yang akan disampaikan oleh teman kita Rara dari kelas 2M. Silakan Rara. Assalamualaikum teman-teman. Nama saya Zahira Fairuz Salsabila, biasa dipanggil Rara. Saya dari kelas 2F. Hari ini Rara akan mewawancarain Kapten Irfan. Tapi sebelum dimulai wawancaranya, Rara akan membacakan dahulu biodata Kapten Irfan. Berikut biodata Kapten Irfan. Nama lengkap Kapten Irfan Setiansyah Emad. Tempat tanggal lahir 7 September 1981. Jabatan nahkoda. Ijazah ANT 1. Pengalaman terakhir masih bekerja sebagai nahkoda di salah satu perusahaan offshore di Saudi Aramco Jana Marine Service. Baik Rara, silakan bisa dimulai pertanyaannya. Kapten, sudah berapa lama Kapten bekerja sebagai pelaut? Saya bekerja sebagai pelaut sudah hampir 19 tahun, dimulai dari tahun 2003 sampai dengan sekarang ini, 2022. Oh, sudah lama juga ya? Sudah lama sekali ya, Kak ya. Peralatan apa saja yang Kapten bawa untuk melaut? Peralatan yang saya bawa itu bisa saya katakan sebagai perlengkapan
sebelum saya melaut. Biasanya yaitu ijazah saya dan sertifikasi saya serta dokumen-dokumen pendukung lainnya seperti paspor dan buku pelaut. Karena saya bekerja di perusahaan asing, saya mengantisipasi jangan sampai ada peralatan ataupun perbekalan saya yang tertinggal di rumah. Kemudian perlengkapan yang lain yang biasa saya bawa yaitu obat-obatan, kemudian multivitamin, di mana ini harus cukup sampai dengan selesai tugas saya nantinya. Seperti itu. Nah, itu obat-obatan yang paling penting ya? Iya, betul. Mengapa Kapten tertarik pada profesi pelaut? Profesi pelaut itu sendiri merupakan cita-cita saya waktu kecil seperti hari ini. Yaitu saya sudah terinspirasi seperti orang tua saya. Keluarga besar saya merupakan keluarga besar pelaut juga. Dan saya berusaha untuk mencapai cita-cita saya dengan belajar sampai sekarang ini. Dan alhamdulillah saya sudah pada level top manajemen, yaitu level nakoda di salah satu perusahaan asing yang Ade sebutkan tadi, yaitu di Saudi Aramco. Dan saya bekerja di offshore sebagai nakoda, dan saya mewakili kru saya dari multination kru yang bermacam-macam negara. Di sana bukan cuma saya sendiri, saya Indonesia sendiri. Kemudian saya punya kru itu dari berbagai macam negara seperti Filipina, Indonesia, India, kemudian ada Tanzania dan ada Saudi itu sendiri. Jadi saya punya kru bermacam-macam negara dan bahasa yang kita gunakan yaitu bahasa Inggris sebagai bahasa kerja hari-hari, sebagai working language kita seperti itu. Alhamdulillah. Masya Allah. Kapten, berapa lama pelatihan Kapten untuk menjadi pelaut? Pelatihan saya menjadi seorang pelaut diawali saya mempunyai background dari sekolah ataupun akademi maritim yang ada di Indonesia. Saya sekolah berpendidikan 3 tahun di Akademi Pelayaran, kemudian 1 tahun ditambah praktek, dan total itu sekitar 4 tahun untuk mendapatkan ijazah ANT 3 saya. Itu merupakan ijazah dasar perwira pada level akademi, yaitu level ANT 3. Nah, di sana saya mengemban 4 tahun, kemudian saya lanjutkan dengan belayar. Minimal saya dapat pengalaman 2 tahun, kemudian saya upgrade lagi dengan ijazah berikutnya, yaitu ijazah ANT 2. ANT 2 ini saya harus sekolah di akademi yang lebih tinggi lagi tingkatannya, yaitu di Balai Pendidikan Besar Ilmu Pelayaran yang ada di Jakarta, tepatnya di Sunter sana. Saya harus duduk sekolah selama 9 bulan. Di sana saya belajar sampai selesai di wisuda, kemudian mendapatkan ijazah, dan saya melanjutkan lagi kembali ke laut untuk belayar lagi. Itu selama minimal 2 tahun lagi mencari pengalaman tersebut, karena itu merupakan suatu persyaratan dari perhubungan laut itu sendiri. Jadi setelah itu saya kembali ke Badan Diklat Perhubungan Laut untuk upgrade lagi pada ijazah yang paling tinggi levelnya, itu level ANT 1 seperti sekarang ini yang saya dapatkan. Saya harus sekolah selama 5-6 bulan di sana sampai dengan selesainya dan mendapatkan ijazah, yaitu mendapatkan gelar dari perhubungan laut dengan gelar Kapten Master Marine. Itu merupakan satu gelar dari perhubungan laut yang diakui secara internasional. Kemudian setelah itu ijazah diberikan oleh Direktur Balai Pendidikan Besar Ilmu Pelayaran, dan saya kembali ke laut seperti sekarang ini. Jadi ijazah saya sudah ijazah yang sudah cukup tinggi, sudah ada, nggak ada lagi ijazah di atas ini. Katanya Kapten, Masya Allah. Adakah rasa bangga Kapten menjadi pelaut? Ya, alhamdulillah saya cukup bangga dengan profesi saya. Nah, karena profesi pelaut merupakan profesi impian saya tadi dari saya kecil, dan cita-cita itu sudah tercapai seperti sekarang ini. Nah, kemudian kebanggaan itu saya dapatkan karena saya bisa mempunyai penghasilan yang cukup, ya, di atas rata-rata. Bukan saya bandingkan dengan bekerja di darat, bukan, tapi profesi pelaut memang ya sudah cukup tahu orang. Saya mempunyai rata-rata penghasilan yang cukup besar, ya kan, saya bisa membeli apapun yang saya inginkan seperti itu. Kemudian saya rasa bangga yang lain yang saya dapatkan, yaitu saya bisa bekerja di salah satu perusahaan asing yang cukup benefit, yaitu di Saudi Aramco, di Jana Marine Services. Di sana saya bekerja sebagai nakoda. Kebanggaan itu bisa saya dapatkan karena itu nggak segampang yang kita bayangkan. Bekerja di salah satu perusahaan asing itu melewati berbagai macam tes yang sulit, baik kompetensi maupun tes-tes yang lain. Kita ada tes marine test, kemudian ada tes praktikal. Itu kita punya
evaluator di sana merupakan orang-orang asing semua dari Eropa, dari Inggris dan lain sebagainya. Jadi kita harus mempunyai kualifikasi yang cukup. Nah, seperti itu. Jadi suatu kebanggaannya kita bisa lulus dan bekerja di salah satu perusahaan asing itu merupakan suatu prestasi seperti itu. Masya Allah, pasti keluarga bangga sekali ya, Kapten. Alhamdulillah. Bagaimana perasaan Kapten saat di tengah laut? Apakah ada rasa takut? Rasa takut itu tetap ada ya. Namanya kita manusia itu pasti ada rasa takut, tapi persentasenya itu kecil sekali. Jadi saya berusaha untuk mengalahkan rasa takut itu dengan keberanian. Karena saya seorang nakoda, saya harus bisa menghadapi situasi-situasi kritis apapun, baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Ya, rasa takut itu kebanyakan sih datangnya dari luar. Seperti cuaca buruk, tiba-tiba terjadi ombak besar, angin kencang, arus yang kuat. Tapi saya akan kalahkan rasa takut itu karena pengalaman saya. Dengan mengalahkan rasa takut itu kita akan menjadi lebih berani dan kita bisa mengolah rasa takut menjadi suatu hal yang biasa yang kita hadapi sehari-hari, karena itu situasi yang normal buat saya. Adakah pengalaman atau kejadian yang tidak bisa Kapten lupakan? Kejadian yang saya nggak bisa lupakan ini kejadian yang saya bilang sudah cukup lama ya. Nah, waktu itu 2009, waktu saya berlayar dari Singapura menuju Korea. Nah, di sana saya mendapatkan cuaca yang cukup ekstrim, cukup buruk, yaitu saya sudah dapat berita cuaca itu. Itu angin topan yang bertiup dari timur Pasifik menuju ke arah barat. Dia akan menyeberangi Pulau Taiwan. Nah, di mana saya sudah tahu bahwa cuaca buruk akan terjadi. Saya inisiatif untuk mengambil suatu tindakan berlindung atau shelter di salah satu pulau di Taiwan. Nah, tapi hal itu terlambat dan angin cukup kuat. Mungkin kalau kecepatan di darat ini bisa 200 km per jam ya. Kalau angin mungkin di laut kita pakai mil, yaitu kurang lebih 100 mil per jam. Ini cukup kuat sekali angin ini. Akibatnya apa? Menimbulkan suatu gelombang besar, itu sekitar ombak 10 meter. Dan kapal saya sendiri nggak bisa menghadapi cuaca buruk itu, karena kita buatan manusia nggak akan bisa mengalahkan buatan ciptaan Tuhan. Seperti tadi saya bilang, angin topan ini merupakan suatu force major, keinginan Tuhan, kehendak Tuhan, kita nggak bisa mengalahkan itu. Jadi kapal saya sendiri akhirnya karam atau kandas di salah satu pantai di Taiwan, dan di sana saya nggak bisa survive sama sekali. Jadi sudah keadaan yang cukup berbahaya. Kapal hampir tenggelam, kemudian kru sudah saya infokan antisipasi untuk disembarkasi. Kita harus meninggalkan kapal, ya, abandon ship istilahnya kalau bahasa kapal. Secepat mungkin kita harus meninggalkan kapal itu karena kapal akan karam, kapal akan tenggelam. Nah, kemudian kita mengirimkan suatu distress atau berita marah bahaya ke lokal otoritas tempat, yaitu ada Taiwan Coast Guard di sana. Nah, Taiwan Coast Guard itu dia datang dengan berbagai macam tim pendukungnya seperti ambulan, kemudian ada wartawan itu sendiri, kemudian ada tim-tim yang lain, tim pendukungnya. Kemudian saya dievakuasi, semua dievakuasi dengan jarak mungkin, karena kapal itu kandas, kita sudah di atas daratan, mungkin 100 meter. Adik-adik kalau misalkan lewat pinggir jalan itu bisa melihat kapal kita di pinggir jalan gitu kan. Nah, jadi sudah cukup dekat dengan daratan, karena ombak 10 meter itu bisa mengantarkan kapal itu ke arah daratan. Ya, akhirnya kita kandas di sana. Nah, kemudian tim Coast Guard dari Taiwan itu sendiri evakuasi kita. Evakuasi satu persatu kru itu, dan kita punya 10 kru waktu itu. Kemudian diambil, dimasukkan ke dalam ambulan dan dibawa ke salah satu hospital yang ada di Taiwan sana untuk di recovery. Nah, di sana. Jadi semua dibawa ke sana. Kemudian mungkin ada sedikit trauma dari kru kita karena memang kondisi seperti itu cukup ekstrim. Siang itu bisa seperti malam. Jadi gelapnya luar biasa karena typhoon itu bukan cuma angin kencang, tapi merubah awan terang menjadi awan yang cukup gelap. Ya, seperti itu. Jadi memang hal-hal seperti itu ya kita harus antisipasi dan hati-hati. Pengalaman yang cukup buruk. Dan di sana saya harus tinggal selama 4 bulan di hotel untuk evakuasi kapal itu kembali ke lautan lagi, karena itu kapal kandas sekitar 200 meter dari daratan dan itu cukup jauh. Jadi
saya harus bertahan di sana, dan pemerintah Taiwan sendiri nggak kasih kita untuk lepas dari sana. Kita harus perlahan-lahan setiap hari kita harus membuat satu rencana untuk meluncurkan kapal kembali ke laut, dan proses itu cukup panjang, itu sekitar 4 bulan, dan itu cukup melelahkan dan membosankan karena saya harus stay di sana selama 4 bulan dan saya nggak bisa melakukan apa-apa lagi, saya nggak bisa pulang ya sampai selesainya kapal itu kembali ke laut itu, ditowing oleh salah satu tugboat yang ada di Taiwan sana, perusahaan Jepang. Dan setelah itu saya baru dikasih izin untuk pulang dari Taiwan bersama kru yang lain seperti itu. Nah, kejadian yang nggak bisa diduga ya, ini kejadian nyata memang nggak akan pernah terlupakan dan harus dihindarkan sebenarnya, tapi saya nggak bisa menghindarkan kejadian itu. Memang itu yang saya bilang terus nih, harusnya kita sudah bisa menghindar, tiba-tiba itu terjadi, kita mau bilang apa? Ya, seperti itu, atas kehendak. Menurut Kapten, hal-hal apakah yang perlu diperhatikan dan dipersiapkan pelaut terkait dengan tugas pekerjaannya di tengah laut? Ya, hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaut. Pelaut ini ada level-level tertentu ya, dimulai dari level pemula. Kalau pemula ini kita harus hati-hati. Kemudian senior officer di atas kapal itu chief officer, dan saya sendiri sebagai kapten itu harus mengawasi penuh terhadap pelaut-pelaut pemula ini, karena nggak semua pelaut yang naik itu berpengalaman. Mereka harus perlu perhatian, perlu pelatihan, dan perlu satu pendidikan yang kita latih semaksimal mungkin sehingga mereka bisa improvisasi, ya bisa ada perubahan di atas kapal itu sendiri, karena ini menyangkut masalah safety ataupun keselamatan. Keselamatan ini merupakan satu tolak ukur yang sudah dijalankan oleh perusahaan kita, itu menjaga keselamatan kru dan properti yang ada di atas kapal itu sendiri. Jadi menurut saya perhatian-perhatian itu harus sudah dipersiapkan oleh kru, baik secara fisik maupun secara mental. Mereka sudah harus siap sebelum melaut. Secara fisik mereka harus kuat, karena menghadapi cuaca di laut ini nggak seperti di darat. Seperti kita bawa mobil, sudah habis itu istirahat, kita terus-terusan. Kita nggak ada waktu istirahat, Sabtu Minggu kita nggak ada. Kita 24 jam, kita punya 2 periode jaga. Nah, ini periode jaga ini sekitar 12 jam kita harus maksimalkan, dan istirahat pun 12 jam kita sudah harus manfaatkan sebaik mungkin. Nah, kemudian faktor-faktor yang lain yang harus diperhatikan yaitu faktor seperti peran dan tugas kru itu sendiri. Peran dan tugas kru itu sendiri yaitu setiap kru di atas kapal ini punya jabatan yang berbeda-beda. Mulai jabatan yang paling bawah yaitu level anak buah, kalau kita bilang ABK. ABK itu ada jurumudi atau EB, kemudian ada di bagian mesin itu sendiri, ada di deck, di engine department itu ada oiler atau juru minyak, kemudian ada koki itu sendiri, itu pada level ABK. Kemudian naik ke level perwira menengah, yaitu ada mualim atau kita bilang ada chief officer. Nah, kemudian baru pada level nakoda. Nah, di situ mereka punya peran dan tugas masing-masing. Mereka sudah mempunyai tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan arahan dari perusahaan, dan itu sudah umum dilakukan di kapal-kapal lain. Mereka sudah bertugasnya, dan kita sebagai perwira dan saya sebagai nakoda sudah harus mengarahkan hal-hal seperti itu, dan mereka harus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara penuh dan disiplin. Nah, seperti itu. Jadi harus ada kerjasama ya katanya. Oh, itu pasti ya. Silakan Bapak berikutnya. Kapten, apakah ada hambatan pada saat melaut? Tentu hambatan itu selalu ada, ya. Ada 2 faktor yang menjadi hambatan, baik dari luar maupun dari dalam. Hambatan dari luar tentu seperti tadi, seperti cuaca, ya. Cuaca itu seperti ombak yang besar, angin yang kencang, kemudian arus yang kuat. Itu yang selalu saya hadapi hampir setiap hari. Kemudian hambatan-hambatan yang lain yaitu seperti force major tadi. Force major tadi saya nggak tahu, tiba-tiba karena kita bekerja di Timur Tengah, di Teluk Persia, mungkin ibu dan bapak sekalian atau adik-adik sekalian tahu kondisi di sana cukup kritis mengenai politik, yaitu sering banyaknya
maraknya drone ataupun apa ya, kalau kita bilang itu roket-roket yang berterbangan di atas sana, yaitu menyeberang dari negara satu ke negara lain. Seperti kita tahu dulu kasusnya Iran dengan Irak, itu sangat dekat sekali, dan itu sangat membahayakan karena saya kerja di atas Teluk Persia, dan itu kelihatan jelas sekali di atas saya. Jadi itu satu hambatan yang harus hati-hati dan kita antisipasi. Jadi berbagai macam objek pun kita harus antisipasi, baik floating object yang ada di atas laut maupun flying object. Nah, kita harus hati-hati. Jadi itu hambatan dari luar. Kemudian hambatan dari dalam itu sendiri, seperti kadang saya sewaktu manuver, sewaktu proses sandar, saya alami seperti trouble engine atau kerusakan mesin, itu sudah biasa ya. Tapi cepat diantisipasi oleh, saya punya chief engineer atau kepala kamar mesin, dan mereka cukup quick respon, jadi actionnya cepat. Kemudian ada faktor-faktor lain juga seperti kegagalan atau steering failure, kegagalan kemudi, itu biasa saya dapatkan juga, tapi saya antisipasi ya dengan kemampuan saya, dengan professional adjustment, dengan keputusan yang tepat, dengan antisipasi yang penuh kehati-hatian seperti itu. Seperti itu ya. Ya. Apakah pesan Kapten untuk generasi sekarang? Jadi pesan dan himbauan saya ataupun ajakan saya untuk generasi berikutnya, untuk dari mulai adik-adik ini, supaya menjadi pelaut yang profesional. Kalau memang mempunyai cita-cita sebagai pelaut, itu harus menjadi pelaut yang profesional, terukur, dan mempunyai kemampuan yang cukup, karena kita harus bersaing dengan pelaut-pelaut asing yang ada di luar negeri sana. Dan usahakan kita harus bekerja di perusahaan-perusahaan asing yang mempunyai standar gaji yang cukup besar, supaya kita mempunyai suatu tolak ukur dengan pelaut-pelaut lain. Karena perlu saudara-saudara ketahui, adik-adik ketahui bahwa pelaut Indonesia ini merupakan pelaut terbesar ya, salah satu pelaut terbesar ketiga di dunia setelah India, Filipina, dan kita Indonesia nomor 3. Jadi kita sudah cukup dikenal di mancanegara, di negara-negara lain, dan kita mempunyai suatu prestasi yang baik, terutama di tempat kerja saya sendiri di Saudi. Hampir 70% itu pelaut rata-rata dari Indonesia, terutama jabatan-jabatan perwira ya, di level-level manajemen level. Jadi alhamdulillah kita dipercaya di sana untuk bisa menduduki jabatan-jabatan penting di laut itu sendiri, di kapal-kapal offshore. Nah, kemudian bukan cuma di offshore, tapi hampir semua perusahaan-perusahaan dunia kita bisa menemukan pelaut-pelaut Indonesia yang handal. Maka dari itu saya sendiri menyarankan pada adik-adik untuk belajar sedini mungkin ya, mulai dari tingkatan-tingkatan yang paling dasar, terutama tingkatan bahasa Inggris kalian semua, karena ini merupakan suatu dasar. Bahasa Inggris merupakan suatu bahasa pengantar atau general language yang ada di atas kapal. Ini sebagai working language kita. Jadi kita harus mampu berbahasa Inggris secara aktif di perusahaan-perusahaan itu sendiri, karena kita punya kru yang mixed crew atau multinational crew. Kita harus bisa berbahasa ataupun menyampaikan perintah yang cukup jelas kepada mereka. Kemudian tingkatan-tingkatan yang lebih di atasnya lagi, pada level-level pelaut-pelaut yang pemula, agar lebih meningkatkan apa yang menjadi kebutuhan pasar, yaitu kebutuhan di perusahaan itu sendiri. Karena perusahaan memberikan gaji besar, dengan konsekuensi kita harus mempunyai kualitas yang cukup, mempunyai kualitas yang baik. Seperti di perusahaan saya, kita digaji dengan gaji yang cukup besar di sana, dan kita harus mempunyai kualifikasi yang cukup baik, diuji dengan berbagai macam tes dan praktikal evaluation yang lain, dan hasil itu harus di atas rata-rata, baru kita bisa bekerja di perusahaan-perusahaan itu dengan gaji yang sesuai dengan standar mereka. Nah, seperti itu. Jadi himbauan saya dan ajakan saya kepada generasi berikutnya, marilah kita bersama-sama kita bawa nama harum Indonesia di perusahaan-perusahaan asing di mancanegara, agar generasi berikutnya bisa melanjutkan cita-cita perjuangan pelaut-pelaut kita yang sudah mendunia sejak dahulu dan punya nilai ataupun prestasi yang cukup baik, dikenal di manca dunia. Saya rasa itu
Terima kasih. Oke. Terima kasih Kapten atas waktunya. Semoga Kapten dan keluarga sehat selalu. Teman-teman, seru kan wawancara Rara bersama Kapten Irfan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih. Baik, seperti pesan Kapten yang disampaikan tadi, tentunya ketika kita ingin meraih cita-cita, tentunya kita harus rajin belajar, semangat belajar, agar cita-cita yang kita gapai nanti bisa terlaksana ya teman-teman ya. Tadi seru sekali ya bincang-bincang kami bersama Kapten dan Rara tentunya. Demikianlah magang profesi kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Kami dari segenap tim dan Kapten Irfan serta Rara mengucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.